Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Para ikhwah, akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan yang terhormat ini kita hadir pada forum kajian yang mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada orang-orang yang hadir di sebuah majelis ilmu. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang al-qawaid asy-syar'iyyah wa tatbiquha fil masail tibbiyah, tentang kaidah-kaidah syar'i dan bagaimana penerapan-penerapannya dalam masalah-masalah seputar pengobatan. Jadi boleh dikata ini adalah pembahasan untuk episode yang kedua. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita angkat di sini berkaitan tentang kaidah-kaidah syar'i atau boleh dikata kaidah-kaidah fiqhiyah yang banyak disebutkan di dalam buku-buku al-qawaid al-fiqhiyah, yang tujuannya bagaimana kita bisa mengetahui tentang hukum-hukum syar'i secara langsung yang tetap dalam kaidah-kaidah tersebut, yang nanti persoalan-persoalan yang bersifat juz'i atau terperinci maka akan dikembalikan ke dalam kaidah-kaidah tersebut dalam kasus-kasus yang begitu banyak. Namun perlu kita ketahui bahwasanya tidak setiap kaidah itu akan memiliki istisnaat, akan mengalami pengecualian-pengecualian, itu pun juga kalau memang ada dalil secara khusus. Namun selama tidak ada dalil, maka dia akan kembali kepada kaidah tersebut, yang ini kita sangat perlukan dalam beragam hal. Namun pada pembahasan kita hanya difokuskan pada permasalahan pengobatan. Ini karena kita melihat bahwa alhamdulillah begitu banyak aktor-aktor yang bergerak di bidang kesehatan, entah sebagai dokter, herbalis, akupunturis, tukang urutis, tukang urut dan lain sebagainya. Yang pada pertemuan yang lalu kita sampai pada kaidah yang ketiga setelah menyebutkan beberapa hal yang berkaitan tentang kaidah tersebut. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fil manafi' al-ibahah. Jadi pada dasarnya yang menjadi asas kaidah dasar, segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia hukumnya adalah boleh. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Jadi setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala fasilitasi kepada kita sekalian, pohon, buah-buahan, tanah, batu, apa yang tersimpan di perut bumi, pada dasarnya boleh diambil manfaat oleh manusia. Silahkan kita berkarya, sampai terdapat larangan maka hendaklah kita berhenti. Dan penerapan dalam masalah kesehatan kita sebutkan asalnya berobat adalah boleh, karena berobat bisa mendatangkan manfaat untuk meraih kesembuhan, karena dengan kesembuhan itu seorang itu bisa menjalankan tugasnya baik dalam kehidupan dunia, tugas dunia maupun juga tugas akhirat. Jadi hukumnya asal boleh, bahkan bisa upgrade sampai ke sunnah atau bahkan wajib. Ketika perkara-perkara agama yang wajib dia ketahui, ternyata dia terhalang, tidak bisa ikut pengajian, tidak bisa baca buku, lantaran dia melestarikan penyakitnya. Maka dalam keadaan seperti itu mesti ada usaha, yang salah satu diantaranya adalah dengan melakukan terapi
pengobatan. Maka Nabi ketika ditanya, beliau mengatakan, ketika ditanya ana tadawa, maka beliau mengatakan tadawu. Apakah kami boleh berobat? Silahkan kalian untuk melakukan terapi pengobatan. Kaidah termasuk dalam kaidah ini kita sebutkan juga bahwasanya semua bentuk pengobatan, baik pengobatan lama yang sedang berlangsung dan mungkin akan disingkap pada masa-masa yang akan datang, hukum asalnya adalah boleh sampai terdapat pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Maka dari sini juga boleh untuk kita menulis buku-buku yang berkaitan tentang masalah kesehatan atau bekerja pada bidang pengobatan dan kesehatan. Kaidah yang kedua, al-aslu fil madar at-tahrim. Kaidah ini nampaknya berbeda dengan kaidah yang pertama. Jadi asalnya al-madar jamak madarrah, masdar mimi. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat, karena jamak dalam usul fiqh kalau dimasuki dengan alif lam yufidul umum, maka maknanya adalah umum. Jadi segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan, hukumnya adalah haram. Dan di dalam buku usul atau qawaid sering sekali disebutkan kalau al-madar itu identik dengan muharramat. Karena itu yang paling utama. Segala sesuatu yang bisa menjatuhkan seseorang kepada tindakan yang diharamkan dalam syariat, maka jelas hukumnya itu adalah haram. Tapi di sini segala sesuatu yang kita terjerumus pada pelanggaran agama atau mudaratnya itu bukan kepada agama saya, bahkan juga kepada jiwa, masuk di dalam kaidah yang kita sebutkan ini. Maka di sini kita bisa melihat para ulama kita memperhatikan tentang masalah ini, seperti dalam kitab At-Tib Nawawi, ya, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, pada pasal ke-34 beliau menyebutkan tentang masalah pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan. Jadi beliau menyitir dulu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tadawu wala tatadawu biharam, silakan berobat tapi janganlah berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan obat dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dianggap sebagai obat itu telah lewat proses yang dianggap pengujian dan juga lewat eksperimen-eksperimen atau percobaan-percobaan, dan mungkin telah dianggap sebagai bentuk obat di tengah masyarakat. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi setelah mengetahui khamar hukumnya adalah haram. Innamal khamru wal maisir ila akhiril ayah. Tahu tentang pengharaman khamar, kemudian beliau bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan khamar? Khamar itu obat. Maka yang mengatakan bahwasanya tidak boleh berobat dengan menggunakan khamar. Masih didesak kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwasanya yang namanya khamar itu laisa biddawa, dia bukan obat, innama huwa da, bahkan sebenarnya dia itu adalah penyakit. Salah seorang tabib profesional, tapi masih mempertimbangkan keyakinan dan agamanya. Dia tahu ketika dia menyebutkan obat-obat di hadapan Nabi SAW, yang salah satu disebutkan adalah difda. Ini disebutkan dalam hadis yang sanadnya hasan dari Imam Ahmad tentang difda, bukan dikdak, ya. Yaitu kodok, katak, mau hijau, mau belang dan lain sebagainya. Ya, jadi dia bertanya kepada Nabi bahwasanya ada sesuatu yang diketahui bahwasanya jenis-jenis obat diantaranya adalah kodok, katak. Tapi Nabi SAW justru Nabi SAW an-qatli. Nabi tetap melarang untuk membunuh dari katak tersebut. Jadi kita segala sesuatu perlu disaring dengan kacamata syariat. Apapun alasannya, maka kita harus terikat dengan syariat tersebut. Maka tidak boleh berobat dengan apa saja yang diharamkan. Ada beberapa hal yang sudah kita sebutkan dan sebagian ingin kita tambah dan kita perlebar sebelum kita mengambil daripada kaidah-kaidah yang selanjutnya. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang najis. Najis tidak boleh berobat dengan hal yang najis. Ya, ada
ya kotoran atau kencing hewan yang jelas haram dimakan, dia menjadikan sebagai obat. Ada yang mengatakan obat itu kencingnya manusia. Ada. Dan entah dari kalangan orang-orang yang mengatakan ini pengobatannya baik, atau terpengaruh atau tidak terpengaruh dengan ya gayanya ya dukun. Sebagian di antara mereka, agar anak itu bisa terikat, bisa dia ikat pada dirinya, maka caranya diambil air kencing anak tersebut baru dimasukkan di lidahnya. Tujuannya agar anak itu tunduk di bawah tangannya. Ya, terlepas ada nuansa itu atau tidak, tapi pada dasarnya tidak boleh karena dia adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak boleh ya entah kencing, ya darah karena dia diharamkan, ya tidak boleh. Kecuali yang memang dibolehkan ya oleh Nabi SAW, seperti kencing onta. Ya, ketika ada orang Uraniyin yang ditempatkan di dekat kandang domba, kemudian mereka yang lagi sakit, Nabi suruh untuk ya minum susu dan juga kencingnya onta. Dan saya bertanya kepada sejumlah masyayikh, hal ta'arafa al-Arab ya ala hadha? Apakah orang Arab juga mereka terbiasa yang seperti itu? Dan memang iya. Dan pengujian juga ya di Timur Tengah ternyata cukup mengagumkan bahwasanya memang dia bisa mengobati sejumlah penyakit. Ada tidak ada, maka kita katakan boleh untuk dilakukan. Saya nggak tahu apakah asatidah yang dari Madinah pernah mencobanya. Ya, saya teringat kisah kami ya ketika masih berada di ibu kota, bersama dengan beberapa teman, ketika lagi berada di Ragunan, tiba-tiba lewat onta, tapi dari Australia. Sama Ji. Ada onta lewat, tiba-tiba ada yang mengatakan, antum ingat enggak? Hal tadzakartum hadis Uraniyin. Antum ingat enggak hadisnya Uraniyin? Oh iya. Jafi Sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, siapa yang mungkin mencoba? Ya, mencoba langsung dipanggil. Ya, orang bukan ontanya dipanggil. Orang yang di samping yang menjaga onta dipanggil, bisa nggak tolong diambil air kencingnya? Tapi silakan dikasih 5.000 per gelas. Nggak pernah yang dijual. Tapi saat itu supaya dia bisa bantu, dikasih saat itu cukup 5.000 untuk dia bisa bagaimana caranya agar onta tersebut kencing. Ya setelah kencing, ya kemudian ada seorang talib yang sempat belajar di Madinah, tapi ketika di Madinah setelah dipulangkan karena penyakit tidak pernah coba. Biar kalau di sana tidak jadi, mudah-mudahan di sini bisa. Jadi silakan saya mau mencoba. Ya dia desak karena dia dianggap yang paling dituakan. Ya, salah seorang ustadz, ya sekarang ustadz ya. Kita dorong-dorong desak dia, akhirnya dia juga tidak bisa mengelak. Akhirnya, Istanbillah, ya, Samillah, ya silakan sebut nama Allah. Dia minum, pakai Bismillah, Bismillah, ya Bismillah. Ya satu kali ketika diminum langsung semua berpaling karena seolah-olah tidak percaya. Ya, nyuruh tapi tidak percaya juga akan dilakukan. Maka kaifa ta'mu? Bagaimana rasanya? Dia bilang minas su'ubati bimakan wasfuhu bil kalam. Susah sekali kayaknya digambarkan dengan kata-kata. Walakin insaha takbir, tapi nampaknya ini rasanya yusbihu nano-nano. Kayak nano-nano. Ya, ketika sampai di kelas pelajaran kitab Bulughul Maram ya di Syarah Subul Salam, Syekh Dr. Daud Rasid tanya, ada yang pernah coba? Ditunjuk, pernah coba? Ternyata ungkapannya sama. Gimana rasanya? Dia bilang kayak nano-nano. Ya jadi, tapi intinya sini mau nano-nano mau gimana, yang jelas dia adalah pengobatan yang apalagi asalnya dia adalah bukan sesuatu yang najis. Ya berobat tidak boleh dengan menggunakan musik. Walaupun ada mengatakan ini musik punya pengaruh begitu kuat. Ya karena ada orang itu dia stres kalau tidak dengar musik satu hari. Ketika dengar musik langsung dia happy kembali. Ya inilah yang saya tunggu-tunggu. Ya bisa membuat hati saya menjadi tenang. Ya karena ketika seorang hatinya telah terbiasa melakukan kemaksiatan, maka dia rindu dengan kemaksiatan tersebut. Ketika dia ketemu seakan-akan dia menjadi obat. Karena yang namanya musik ya telah diharamkan dalam syariat
yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh juga ya berobat dengan menggunakan jimat-jimat, ya, dengan bacaan mantra-mantra, ya, dengan kristal-kristal yang dianggap bisa membentengi dirinya, maka semua tidak boleh. Itu termasuk jimat-jimat. Yang kata Nabi, man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Ini penyebabnya, hubungan sebab akibatnya wahami, walaupun pernah dicoba-coba. Antum mengerti? Ada hubungan sebab akibat itu yang memang asalnya berobat dhonni, tidak pasti. Orang berobat biar obat paling bagus di dunia, tidak otomatis sembuh. Obat dhonni, bukan pasti. Tetapi ada yang dianggap obat tapi dia wahami. Wahami itu cuma rekan belaka saja. Ya, dia cuma coba-coba, ya, siapa tahu bisa memberikan manfaat. Ketika dicoba ternyata bisa. Termasuk yang sebab wahami ini adalah yang cuma rekan-rekan adalah dengan menggantungkan jimat-jimat. Ada mungkin tanya, jangan kau bilang jimat-jimat tidak sakti, ya, tidak bisa menangkal penyakit. Coba dulu baru buat kesimpulan. Ya kan, ada mungkin ngomong seperti itu. Anda tidak bisa mengatakan kecuali Anda coba terlebih dahulu. Yang penting yakin saja. Ya, saya sih yakin syiriknya. Ya, nggak tahu antum gimana. Ya, coba saja, kita dicoba, ternyata betul. Jadi tidak setiap apa yang kita coba kemudian menjadi kenyataan itu dijadikan sebagai dasar kalau ada pelanggaran di dalam syariat, karena Nabi telah mengharamkan dengan ya cara-cara ya seperti itu. Maka pokoknya yang namanya menggantungkan jimat-jimat, ada benda-benda pusaka dan lain sebagainya, ini merupakan praktek-praktek yang dilakukan oleh ya para penyihir yang memberikan kepada orang lain ya benda-benda tersebut untuk bisa menjaga diantaranya dari penyakit. Yang namanya tamimah itu bukan menyihir biasanya, untuk melindungi dari penyakit, terutama penyakit ain yang barak terjadi pada masa Nabi kita Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak boleh berobat yang diharamkan untuk dibunuh dan juga yang diperintahkan untuk dibunuh. Kita sudah sebutkan ya. Tidak boleh berobat dengan kodok, berobat dengan apa panaiki, apa? Dengan kelelawar. Berarti benar ucapan saya, ya. Jadi kelelawar atau kalong, ya pokoknya kita jelaskan pekan lalu, tidak boleh dibunuh atau diperintahkan dibunuh, ya seperti tikus, ular, semuanya tidak boleh dijadikan ya sebagai obat. Pada kaidah ketiga, kita katakan la darara wala dirar. Ini kita sampai pada kaidah ini. Bahwasanya tidak boleh melakukan darar dan dirar. Arti darar menimpakan mudarat. Adapun dirar ya mirip-mirip. Cuma kalau dirar itu dia menimpakan mudarat ala wajhil muqabalah. Mudarat dibalas dengan mudarat. Keburukan dibalas dengan keburukan sebagai bentuk pembalasan. Maka menimpakan mudarat baik pada diri sendiri atau kepada orang lain, hukumnya adalah haram. Maka termasuk dalam kaidah ini ya dilarang untuk kita berobat dengan menggunakan sihir. Jadi sihir itu pengobatan juga. Kalau untuk menghilangkan penyakit bisa dengan cara sihir yang dikenal dengan nusrah. Nusrah halus sihir bisihir. Menghilangkan sihir dengan cara sihir yang kata Nabi hiya min amali asyaitan. Dia merupakan perbuatan syaitan. Walaupun ketika dicoba berhasil enggak? Orang awam kan dibilang punya pengaruh, kalau tidak percaya coba sini. Saksikan. Di depan mata mereka lihat ternyata ketika orang itu diobati, ternyata dia dihayalkan bahwa dia seperti kembali pada kekuatan dan menjadi sehat. Itu adalah metode digunakan oleh dengan cara sihir. Dia belum sembuh. Cuma dihayalkan pada dirinya seakan-akan dia telah mendapatkan kesembuhan. Cuma memang agak lama, pintarnya agak lama. Ya sampai setahun muncul lagi, kembali lagi kepada yang pernah dianggap membantunya untuk menyembuhkan. Ya tidak boleh karena mengandung mudarat. Atau buat obat-obatan yang obat palsu. Dia buat obat terkenal, cuma mereknya saja, isinya beda. Ini merugikan orang lain, maka hukumnya jelas terlarang. Laki-laki mengobati perempuan atau perempuan mengobati laki-laki, maka pada dasarnya tidak boleh kecuali ada kondisi-kondisi yang sangat darurat. Tapi pada dasarnya tidak boleh kita menggampang-gampangkan untuk kita berobat. Ya dia dalam keadaan sakit bisa memilih. Ini ada penyakit saya, cari saja yang
Perempuan dalam arti kalau sampai, karena dalam pengobatan itu terkadang sampai pada tingkatan mesti untuk melihat aurat dan memegangnya. Maka kita harapkan tidak terlalu menggampang-gampangkan masalah ini. Ya, karena berobat ya umumnya kita butuh untuk pegang. Ya, kita butuh pegang dan kita butuh terkadang untuk melihat. Ya, apalagi kalau itu berkaitan tentang al-aurah al-mughalladah, aurat besar. Aurat yang mesti untuk dijaga. Ya, kemudian mau diserahkan kepada jenis yang lain, jenis yang sama saja malu. Apalagi yang berbeda. Jadi maksudnya di sini ikhwan sekalian kita perlu menjaga, ya kaidah dasarnya tidak boleh laki-laki mengobati perempuan dan perempuan mengobati laki-laki. Ya, kecuali dengan alasan-alasan yang akan kita ya sampaikan pada kaidah yang lainnya ketika dalam kondisi darurat yang membutuhkan. Ada perempuan langsung jatuh, ditabrak mobil. Ya, langsung diangkat. Jadi mau diobati dalam keadaan tidak sadar, dia masih mengatakan tidak boleh kita obati saya. Ya, tidak ada dokter laki-laki ya di UGD. Enggak ada dokter perempuan umpamanya. Ya, dia tidak perlu bersikeras dalam keadaan seperti itu. Ya, silahkan saja. Ya. Tapi ada syaratnya juga untuk dokternya. Ya, nanti ad-darurah tuqadar biqadariha. Darurat sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai kepalanya yang mau disentuh, yang mau diobati, bagian lain juga mau dijamah. Ya, mau disentuh. Itu tidak boleh karena darurat sesuai dengan kadarnya. Kalau kita emang kakinya emang kita mau pegang, mau dibuka, jangan minta betis atau di atasnya. Ya, itu namanya tidak boleh. Ya, haram hukumnya karena ad-darurat tuqadar biqadariha. Kemudian juga melakukan operasi yang tidak perlu. Operasi yang tidak perlu. Bagaimana? Kita operasi saja? Ya, boleh memang, tapi asalnya kan membedah tidak boleh. Ya, karena termasuk intihak li hurmati al-mu'min. Bahwa dia melakukan pelanggaran terhadap kehormatan seorang mukmin. Tapi kalau punya tujuan untuk melakukan pengobatan dia boleh, tetapi tidak terlalu gampangkan. Ya, karena jelas dia akan ketika takdir, ketika bius ada pengaruh yang cukup buruk. Ya, bagi si pasien, maka caranya di situ ya silahkan saja, tetapi jangan terlalu memudahkan. Ya, termasuk di sini yang melakukan at-tasrih alladzi la tadu ilail hajah awid darurah. Juga melakukan otopsi yang tidak perlu. Ada sudah jelas-jelas pelakunya ada, sudah mengaku, ada saksi, diotopsi lagi. Untuk apa? Untuk menyingkap pelaku. Pelakunya sudah ngaku, saksinya sudah ada. Jadi tidak dibutuhkan. Ya, apalagi untuk membedah daripada tubuh kaum muslimin tanpa ada alasan yang hak. Kalau orang meninggal, bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang muslim? Kalau kita tidak kenal, kita tahu dia muslim, tahu dia seorang muslim, tapi dia orang yang tidak dikenal. Bagaimana tugas kita? Hukumnya fardu kifayah untuk bagaimana kita melakukan penyelenggaraan jenazah. Kalau orang kafir, pendapat yang sahih bahwasanya kalau untuk orang kafir memang tidak boleh untuk kita sholati dan kafani, tetapi tetap diperintahkan untuk dikuburkan. Jadi ada. Kalau tidak diambil jenazahnya, kemudian melakukan tasrih, ya dibedah-bedah tubuhnya untuk kepentingan praktek-praktek ya di bidang kedokteran. Ada banyak. Cari ilmu untuk mengetahui ilmu, tetapi maslahat yang diinginkan tidak sebanding dengan mudarat yang ada. Karena seorang mukmin dia punya kehormatan, maka tidak boleh dilakukan. Karena kita punya kewajiban. Apa hukumnya? Melakukan penyelenggaraan jenazah dan bukan dikirim di tempat yang lain, kemudian ini jantung, ya ini hati. Hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya haram, tidak boleh. Ada. Maka karena ada kita bilang haram. Ya, kemudian tidak boleh ya untuk juga ya melakukan ya tindakan yang buruk kepada pasien. Ya karena dia tidak suka terhadap dirinya atau karena ada aksi balas dendam, ada luka lama. Ya, saya masih ingat dia tidak ingat saya. Dan dia ingin mengekspresikan daripada kejengkelan dalam hatinya,
ya lewat aksi-aksi ya jarah atau pembedahan, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, dia suntik dengan tujuan untuk merugikan ya orang yang dia benci kepada, maka hukumnya adalah haram. Dan yang termasuk tidak diperbolehkan seorang yang mengobati bohong terhadap pasiennya tentang kondisi kesehatannya tanpa dalam kondisi darurat yang sangat hajat membutuhkan. Kan tidak selamanya terus terang itu baik. Ya, terus terang itu baik. Maka dalam masalah ini tidak boleh juga bohong. Tidak boleh kita bohong dengan kondisinya. Ya, sebenarnya dia ini penyakitnya biasa-biasa saja. Kan manusia nih, kita bicara manusia bukan orangnya. Ya, manusia juga ya. Kemudian dia bilang penyakit Anda ini juga, bahaya juga kalau begini. Sebutkan semuanya ya, biar kosnya yang keluar lebih besar. Seandainya dan ada, ya kan? Seandainya itu terjadi, maka itu tidak boleh dilakukan. Kenapa demikian? La darar wala dirar. Kemudian juga termasuk dalam kaidah ini adalah melakukan operasi sesar kalau memungkinkan bisa terjadinya persalinan secara normal dengan alasan supaya lebih cepat atau bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Ya, ada pernah dulu ya, ketika berapa puluh tahun banyak orang-orang ingin anaknya ya dia lahir merdeka dari kehidupan rahim, langsung dia masuk alam dunia. Ya, hari istiqlalnya, hari kemerdekaannya juga. Ya, diminta untuk dilakukan pada saat tersebut. Maka kalau memungkinkan tidak boleh dengan alasan cepat-cepat atau karena ruangan persalinan sudah penuh, maka ini tidak dibenarkan. Ini ada kitab saya bawa sini, Ahkam Al-Jirah At-Tibbiyah. Kan tentang masalah operasi berkaitan tentang persalinan kan ada 3 yang beliau sebutkan di sini. Yang itu yang masyhur, ada yang memang mesti untuk dilakukan. Mesti dilakukan karena akan membahayakan keselamatan ibu. Seperti ketika wanita itu pembentukan janin itu di luar rahim. Di luar rahim. Dan mustahil untuk dia bisa hidup kalau di luar rahim. Maka ketika dibiarkan sampai akhirnya dia akan pecah, ya, pembentukan janin tersebut yang sudah mati kemudian dia akan pecah, maka itu akan membahayakan keselamatan ibu. Dan para ahli kedokteran ketika memandang mesti untuk melakukan pembedahan atau operasi, maka boleh untuk mereka lakukan. Hukumnya boleh. Ada juga ketika mati, ketika seorang ibu sudah meninggal dunia, ternyata dapati perutnya nampaknya masih ada gerakan-gerakan. Apalagi sekarang mudah, oh ternyata bayinya masih hidup. Ini khilaf qadim sebenarnya, sudah lama. Kalau pertama kedua ya belum dengar. Tapi kalau yang ketiga terjadi. Makanya seperti Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla, beliau mengatakan kalau seorang wanita meninggal dalam keadaan hamil sementara perutnya masih bergerak, ya, pertanda bahwa janin itu masih hidup dan telah berusia 6 bulan, maka wajib bagi orang yang mampu untuk mengeluarnya untuk segera membedah atau merobek perut sang ibu. Ya, karena memang membedah ibu kurang baik, tetapi karena dia mati kemudaratannya lebih besar kalau membiarkan anak tersebut ya mati, maka kalau mampu untuk dilakukan silakan untuk mengeluarkan ya bayi tersebut, maka ini boleh untuk dilakukan. Adapun berkaitan dengan operasi sesar, maka hal itu diperbolehkan dalam kondisi-kondisi yang memang dipandang ini sangat berbahaya, dugaannya kuat kalau dia berani dengan cara normal, ya kemungkinannya bisa membahayakan ibu atau anaknya. Walaupun ini tentu butuh persaksian dari para dokter yang jujur di dalam masalah tersebut. Maka kita katakan boleh untuk dilakukan. Tapi kalau dengan alasan yang tersebutkan cuma ingin cepat saja, padahal bisa sekali untuk dia melahirkan dengan kondisi normal, maka tidak boleh untuk dilakukan operasi tersebut karena dorornya dari sisi biaya, ya, walaupun kalau tidak dari sisi kemungkinan untuk melahirkan normal berat, ya. Teorinya ada, tapi aplikasinya susah. Sekitar 80% mungkin bahwasanya orang yang sudah dioperasi, maka kemungkinan dia akan operasi lagi, dan kalau itu terjadi maka kemungkinan untuk bisa dia hamil sangat sedikit. Ya, cuma 3 atau paling maksimal 4
4 kali. Nah, ini akan memberikan mudarat ya kepada istrinya dan juga kepada sang suami. Maka pada saat itu kita tidak mengambil tindakan tersebut kecuali memang kalau dibutuhkan. Dan termasuk dalam kaidah ini juga tidak boleh menimpakan mudarat adalah mendonorkan anggota tubuhnya. Seseorang mendonorkan anggota tubuhnya yang akan menimbulkan bahaya pada dirinya di masa yang akan datang. Kan ada orang yang ingin donorkan ginjalnya, ya lumayan 75 juta ya. Ya ada yang sedikit, ada yang banyak. Dengan ridhonya, dia ikhlas, dia ridho, maka ini tidak diperbolehkan. Ini masuk dalam 2 kaidah sebenarnya. Ya bahwasanya la darar wala diron, ad-darar la yuzal bimithlihi. Kemudaratan tidak boleh ditolak dengan kemudaratan yang sama. Dia ingin bantu orang lain, tetapi ternyata akan membahayakan keselamatan jiwanya. Maka tidak boleh ya orang itu untuk mendonorkan ginjalnya, apanya lagi yang bisa donorkan? Kepalanya. Ya, matanya, ya tidak boleh. Karena keselamatan dirinya lebih dikedepankan daripada orang lain. Kemudian juga yang diperbolehkan di sini, termasuk di sini masuk dalam kaidah la darar wala dirar, diperbolehkan untuk mencabut izin atau ijazah ya seorang dokter yang melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya kepada pasien. Karena keberadaan dirinya maka itu akan berbahaya. Maka silakan. Ada pelanggaran-pelanggaran maka silakan untuk dicabut. Nabi mengatakan melarang untuk gunakan kei. Gunakan kei. Bahkan disebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Salah satu diantaranya adalah orang-orang yang tidak melakukan kei. Ya, dengan besi panas. Dipanasi kemudian tusuk pada bagian-bagian tertentu. Panas, ya iya panas. Panas. Makanya mengatakan akhiru dawa al-kei. Ya, akhir dari obat itu adalah dengan menggunakan kei. Ada sedikit yang terlewatkan berkaitan tentang bentuk pengobatan yang masuk dalam kategori yang diharamkan adalah metode pengobatan dengan melakukan beragam dengan pendekatan spiritual dengan cara yang tidak mengambil syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pengobatan yang berbau spiritual tidak sah kecuali dengan metode Islami. Itu adalah penyebab secara syar'i. Ya, ruqyah syar'iyah itu kalau sebabnya secara syar'i, secara kenyataan atau konkret ya dengan habatus sauda dan lain sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang berobat mengatakan bahwasanya ini dengan menggunakan pendekatan spiritual, maka perlu ditanya, pendekatan spiritual seperti apa? Kalau dia mengatakan bahwasanya pendekatan spiritual ini terbuka untuk berbagai agama, lintas suku dan keyakinan. Dan inilah yang nampaknya dan inilah yang mulai marak ya di negeri-negeri berasal dari Eropa, walaupun falsafahnya daripada falsafah pengobatan timur ya kemudian dibawa dan ternyata hari ini ya terutama di daerah Jawa banyak pengobatan-pengobatan yang muncul karena banyak juga orang-orang yang lagi begini. Stres, galau, ya dia tidak tenang perasaannya, punya masalah sama suami. Banyak orang kan yang lagi galau, lagi stres, maka dia ingin mencari ketenangan. Sampai diajak, ayo kita kursus meditasi dan lain sebagainya. Ya banyak berkembang umpamanya seperti metode Reiki. Jadi kalau Rei alam semesta, ya Ki energi. Maksudnya bagaimana kita mengambil kekuatan alam semesta secara spiritual. Saya pernah berkenalan dengan ya, salah seorang grandmaster, mantan grandmaster Reiki. Yang ketika dia masuk ya selama bertahun-tahun dan ternyata memang dia seperti merasakan ketenangan. Masuk dia tenang, bahkan lewat perantara meditasi. Kemudian kalau dia masih pemula, maka akan dibantu sama master untuk melakukan attunement, untuk menyalurkan energi. Ya, jadi dia duduk, kemudian tenang, pusatkan pikiran untuk mengobati
menghilangkan berbagai macam ya perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Kepenatan hidup itu disingkirkan. Fokus ya untuk menuju kepada sang pencipta, mengambil energi alam, yang satu kemudian dia masukkan. Bahkan dia mengatakan saya bisa saat itu sampai melakukan atunement tersebut, penyaluran energi. Karena orang yang pertama kali menemukannya seperti Mikao Usui, yang menemukan daripada metode ini lewat proses puasa selama 21 hari dan meditasi. Dia bertapa meditasi 21 hari sambil berpuasa, tiba-tiba cahaya banyak ya mengenai dirinya. Bola-bola cahaya. Jadi bisa kami bisa bahkan sampai membuat bola cahaya. Kalau mungkin dulu ada penggemar Street Fighter kan, ada playernya itu diantaranya kayak Ryu dan Ken itu. Ya kayak begitu modelnya. Ya. Itu masih kecil, ada seperti itu. Ya. Jadi dia bisa buat. Ya dibantah. Ya. Tapi saya bisa mendapatkannya tidak dengan proses mantra-mantra. Ada mantra-mantranya. Ada cokurei dan sebagainya. Jadi dia mantra-mantra dibaca mengatakan saya ikut reiki, tetapi saya tidak pakai mantra-mantranya. Saya ganti dengan Asmaul Husna. Yang membantahnya, saya pakai Asmaul Husna, Thariqah Bid'iyah. Hasilnya bisa sama. Ya, dengan Asmaul Husna dia mampu menunjukkan di hadapan teman-temannya, kampusnya, bagaimana cahaya-cahaya tersebut yang bisa ditampakkan. Dan ini dengan aliran bermacam-macam itu banyak dikembangkan dan banyak yang ikut. Ada juga yoga. Ya, bukan yoga. Ada yoga dengan lewat senam. Ya, bahwa untuk menenangkan perasaan ya dan sebagainya. Ya, kan lewatnya kan 3 seperti tai chi, seperti juga yoga kan dengan menggunakan gerakan, nafas dan meditasi. Ya, kalau qigong ya tidak pakai gerakan, ya. Jadi yang semua ini ikhwan, falsafahnya benar falsafah yang rusak. Ya, walaupun terkadang mau dimodifikasi, diislamisasikan. Dan ini sangat berbahaya kalau kita melihat thariqah sufiyah ketika mereka melakukan ya penguatan mereka, penenang diri langsung baca. Bahaya kalau saya praktekkan ya. Tapi yang jelas dia sebutkan ya nanti masuk ya. Ya la ilallah kemudian dibatas-batasi atau dengan Allah kan. Ya, kemudian dia kalau tarik nafas pas dapat Allah harus dalam keadaan sadar. Kapan Anda berada dalam keadaan sadar, Anda akan bisa berpeluang untuk berjumpa dengan yang maha kuasa. Ketika Allah lepas lagi, ya, lepas lagi. Dan sampai bahkan ada banyak ikhwah yang pernah masuk, ya, dan tariqah-tariqah seperti itu sampai pedangnya terangkat, ya, dirinya juga bisa terangkat. Kita tidak mengingkari terangkat-terangkatnya, tapi yang kita pastikan itu tidak boleh. Nah, jadi ikhwah sekalian, kita tidak boleh. Jadi kalau ada sesuatu berkaitan falsafah daripada agama lain, maka perlu kita cek ya terlebih dahulu, ya bertanya kepada para ulama, terutama di bidang akidah dan madzhab al-mu'asirah. Banyak para ulama kita yang bergerak di bidang akidah dan al-madzhab al-mu'asirah. Daripada madzhab daripada modern, dan juga mengkaji daripada kebanyakan madzhab modern dia punya pengaruh dengan yang sebelumnya. Ya seperti metode lain seperti hipnotis. Ya, dari ketika orang itu dibuat dalam keadaan dia dibawa alam sadar mereka. Kan ada 2 memang dulu. Ada 2. Ada yang dikatakan hipnotis tradisional, ya, ada juga yang modern yang ditemukan oleh Dr. Franz Anton itu. Tapi ternyata kalau diteliti juga, ternyata ini muncul dari seorang bernama Paracelsus. Dia murid seorang ahli sihir, John Trithemius. Dia yang pertama kali mengembangkan daripada hipnotis modern. Karena sebenarnya memang ada masalah dia sama Agrippi, teman ya satu perguruan. Cuma Agrippi ini banyak sekali mengambil simbol-simbol daripada dunia gaib dan sebagainya. Nah ini dia tidak mau, tapi sama-sama sumbernya sama-sama diajarkan oleh ahli sihir. Dia kembangkan, dan kemudian kita akan dapatkan bahwasanya namanya hipnoterapi atau pengobatan daripada hipnotis yang modern tersebut, diantara hipnoterapi dan sebagainya, dia punya unsur-unsur ya yang dimasukkan di dalamnya secara tidak sadar daripada sesuatu yang berbahaya. Karena ada yang dikenal dengan sekarang New Age, daripada dunia baru. Ada gerakan dunia baru yang mereka memiliki falsafah yang rusak yang dimasukkan di sini, dan kebanyakan yang mengembangkannya adalah orang-orang yang tidak memiliki keyakinan
yang baik. Di antara satu yang sangat berbahaya, ada yang dikenal untuk bagaimana perjalanan seseorang dibawa kepada masa lalunya. Jadi semuanya itu menerima dengan alam sadar, dibawa alam sadarnya, kemudian baru disugesti. Kalau kita mau didakwahi, bagaimana caranya? Orang lagi stres, ya akhi, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati, kita berikan petua, ingat dia akan firman Allah. Sadar enggak? Dalam keadaan sadar. Ini caranya harus dia tidak sadar. Sementara al-aqlu manatu taklif. Akal itu merupakan alasan atau sebab seorang itu mendapatkan beban syariat. Akal mesti dijaga. Kalau mau dakwai orang, obati dirinya dalam keadaan sadar. Orang sadar saja kalau dia marah, terganggu daripada pikirannya, maka tidak boleh kita ingin menundukkan orang ya tidak dalam keadaan sadarnya. Tapi membuat dia di bawah sadarnya, kemudian kita masukkan, disitulah paling sering terjadi. Tidak syarat, tapi sering terjadi bagaimana ya dunia-dunia ya gaib ya bermain. Sampai berapa tempat mengatakan adanya akidah reinkarnasi. Ya dia ketika dimasuki dia ngomong tentang masa lalunya. Ya saya dulu adalah fulan. Sehingga ketika yang melakukannya, yang terapis, ternyata ada juga yang namanya reinkarnasi. Dan ini sangat banyak. Ya, setidaknya minimal itikos syubhat perlu kita perhatikan, yang menjaga dengan pengobatan-pengobatan seperti itu. Jadi kapan saja ada sesuatu yang dianggap sebagai pendekatan spiritual, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kenapa orang banyak stres zaman sekarang ini? Ya, sejak dulu ya, orang yang bermasalah, ya pikirnya yang tidak tenang karena jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Kalau dia berpaling dari agama, itulah perasaannya. Ya menjadi sempit, ya galau, ya banyak perasaan yang tidak mengenakan pada dirinya, maka cara mengobatinya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat bagaimana seorang Imam Ibnu Qayyim, beliau juga pernah merasakan dunia begitu sempit. Ya perasaannya tidak, seorang ulama, tapi dia manusia. Kadang-kadang kondisi tertentu dia merasakan perasaannya tidak enak. Ya pikirannya kacau. Apa yang ia lakukan di samping kembali kepada Al-Quran? Ia datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya. Ia mengatakan, sekedar melihat wajah beliau, perasaan kami jadi tenang. Ketika beliau memberikan nasihat kepada kami, maka perasaan yang mengganjal pikiran, maka semua menjadi lenyap. Itulah cara untuk mengobati daripada ya perasaan-perasaan ya stres, ya kepenatan dan lain sebagainya. Tidak sebagaimana orang-orang yang awam mencari pendekatan-pendekatan seperti itu. Mari ibu kita senam, ini bisa tenangkan pikiran kita. Ya dia tenang pulang, berkelahi lagi sama suaminya. Maka rata-rata yang seperti itu ya 2 hari. Pas dia sadar ketemu sama teman-temannya. Ya kalau umpamanya dulu suka rokok, diterapi kemudian tidak merokok, 2 hari lagi pulang merokok lagi. Kalau mau diazam, boleh mengatakan, Anda jangan merokok. Allah. Diulang-ulang, dalam arti maksudnya, kayak orang mau, saya harus berhasil. Insya Allah kita menang. Umpamanya. Ya diulang-ulang, boleh. Tetapi kalau sampai dimaksudkan untuk sampai masuk di bawah alam sadar, itu yang menjadi persoalan. Jadi ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita inginkan di sini, ya bagaimana kita berobat. Kembalilah ya kepada pengobatan yang kalau secara spiritual, penyakit batin, kembalilah kepada tuntunan Allah ya Subhanahu. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas kita sebutkan supaya ada kaidah kita ambil, kaidah yang keempat bahwasanya ad-darar yurfa bi qadril imkan. Bahwa kemudaratan itu bisa dicegah, dihindari, ditolak sesuai dengan kadar kemampuan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana seorang muslim melakukan persiapan ketika menghadapi musuh, jangan diserang dulu baru mau belajar. Ya, disebutkan wa'idul lahum masata'tum min quwwah. Persiapkan itu supaya nanti sebagai bentuk kalau persiapan untuk menolak mudarat sebelum mudarat itu terjadi. Maka yang termasuk di sini diperbolehkan untuk membentengi diri secara kesehatan sejak dini. Umpamanya kalau biasanya orang mau lakukan daurah di Afrika, kan penuh dengan namanya malaria. Teman bilang kalau di Afrika itu hampir tiap hari sakit. Penyakitnya apa? Malaria. Maka kalau mau ke sana ada disuntikkan. Disuntik dengan tujuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala agar dia terhindar dari penyakit malaria. Boleh ya selama zatnya memang tidak diharamkan, maka kalau dianggap itu bisa mencegah ya penyakit tertentu maka boleh dilakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya kalau kalian mendengar idza sami'tum bihi taun, kalau kalian mendengar adanya wabah taun, adanya sebuah wabah taun, fala taqdumu alaih. Fi ardin fala taqdumu alaih.
Anda mendengar di negeri ada terjadi sesuatu, maka jangan ke sana. Jangan ke sana. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, jangan keluar. Maksudnya dikhawatirkan kalau sudah kena penyakit, dia akan membawa ke tempat yang lain. Jadi ilahnya begitu. Kalau sekarang kan bisa ditahu. Ya, kalau mau keluar silahkan. Tapi dicek dulu. Kalau Anda tidak terjangkit, maka silahkan keluar. Ya, tapi kalau terjangkit, maka tidak boleh keluar. Ini sebagai bentuk cara menghindari yang namanya kemudaratan sebelum dia terjadi. Karena kita katakan bahwasanya yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Termasuk orang yang sakit, lagi puasa sakit, jangan dipaksa. Insya Allah akan bantu saya. Ya, selama saya ingin ikhlas kepada Allah, ikhlas, ini urusan lain. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra. Kan Allah sudah bilang kalau sakit, ya silakan dia nanti pada waktu yang lain. Ya, Nabi pernah ada orang sudah bilang, ya Rasulullah ini susah sekali safar dalam keadaan puasa. Nabi angkat minum air. Ada juga yang tetap mempertahankan, ya sudah tidak kuat masih juga puasa sampai pingsan. Jadi kan minum dibatalkan puasanya daripada nanti dia pingsan, mudaratnya lebih besar. Sudah puasa pingsan tonji. Mending sudah batal kan? Mending batal dengan cara terhormat. Ya. Maksudnya di sini ya tidak melanggar syariat, karena mengatakan ulaikal usah, orang yang jatuh pingsan, Nabi mengatakan mereka itu telah melakukan maksiat. Maka kalau orang lagi sakit, jangan mengatakan Allah akan tolong saya. Ya Allah tolong kamu dengan cara berbuka. Silakan berbuka, kemudian nanti diganti pada hari yang lainnya. Dan yang terakhir untuk kita sebutkan di sini bahwasanya diperbolehkan untuk berobat dengan menggunakan mengganti gigi dengan emas bagi kaum laki-laki. Ya, sebagaimana Nabi telah membolehkan kepada Arfajah kan dalam kalau giginya ompong nggak usah tumbuh. Kalau umpamanya ada giginya, ganti saya semuanya dengan emas. Nggak boleh. Makanya disebutkan di sini tentang pengobatan tentang kecantikan itu, ya, tentang al-amaliyah, tajmiliyah, tahsiniyah. Kan macam-macam bentuknya. Yang jelas yang para ulama haramkan, yang disepakati pengharamannya itu ya seperti bagaimana wajahnya dibuat hidungnya mancung, ya, kemudian terbelah dagunya, ya, cantik. Atau awet muda. Ya, jadi ada orang 60 tahun ternyata seperti masih berusia 25 tahun. Ya, enggak alami dengan proses ya, berdosa semuanya. Orang yang minta cabutkan alis saja, yang minta cabutkan alis sama cabut alis, atau yang minta sambung rambutnya, ya, itu dikatakan dilaknat. Padahal alis lagi, ya kan, sedikit kan dia gores masih mirip juga, alis juga, itu sudah terlaknat. Rasulullah SAW. Maka bagaimana kalau langsung dia rubah, atau penggantian alat kelamin? Ya ada, penggantian alat kelamin. Atau perubahan bentuk dengan masukkan hormon-hormon. Kalau dia mau jadi perempuan, jadi dimasukkan hormon perempuan dan lain sebagainya. Itu merupakan perbuatan yang diharamkan karena la'anallah al-mutasabbihina bin nisa wal mutasabbihat bi ar-rijal. Allah telah melaknat seorang laki-laki yang bertingkah sebagaimana halnya perempuan, dan perempuan bertingkah dengan laki. Baru bertingkahnya, bagaimana kalau merubahnya? Maka tentu itulah hal yang diharamkan oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari diri kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Hada wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.